SD3 Surabaya Timur. Hari ini kita melaksanakan komunitas belajar di SDN Surabaya Timur 3 tentang pemahaman modul 1.4 budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang budaya positif yang sesuai dengan penerapan di kurikulum merdeka. Sini penyebaran pemahaman dan pengembangan penerapan budaya positif. Pertanyaan pemantik, Bu. Ini saya bertanya sama Bapak Ibu, setuju atau tidak? Gitu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak, Bu? Setuju. Ya, kenapa Bapak kalian setuju? Oh, karena untuk melatih disiplin anak. Terus, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jujur tidak? Kalau misalnya Bapak Ibu ya, saya beri dua pilihan, hukuman dengan konsekuensi. Kira-kira kalau jawaban tiap modul itu menurut kenalaan tiap, hukuman sama konsekuensi. Hukuman itu sifatnya memberikan pesan, tapi tujuannya itu menyakiti anak. Sedangkan konsekuensi itu, secara besarnya itu memberikan pembelajaran. Ketika anak melakukan kesalahan, dia langsung bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Contoh kecil ya Bapak Ibu ya, ketika saya merobek atau sengaja merobek kertas teman. Nah, kalau konsekuensi Bapak Ibu ya, caranya kira-kira kalau kamu merobek kertas teman kamu, bagusnya itu bagaimana? Kan dikembalikan. Kan otomatis dengan rasa kemudian punya jawab antara dua, ya tangan atau kita udah gitu. Nah, kan itu jawaban anak. Nah, apabila ingin menjawab nyatakan, kalau dinyatakan, kira-kira rugikan atau tidak? Dirugikan ada jelas dirugikan. Nah, supaya kalau dia dirugikan, ya apa? Otomatis jawabannya kena itu. Nah, itu konsekuensi itu. Kira-kira kalau saya beri dua pilihan, kira-kira ini apa? Hukuman. Ya, karena sisi tulisannya pemberian hukuman dengan hal positif. Tapi hal positif. Karena kita tahu guru itu tujuannya untuk mendidik anak, Bapak Ibu ya, kita ini memberikan bimbingan terbaik dari diri kita untuk anak-anak kita. Baik, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jujur ada kira-kira? Jujur. Pernah nggak biar membuktikan? Pernah. Belum pernah juga buktikan, Bu. Pengalaman ini Bu ya, awal anak ulun sendiri. Nah, bila dia hafal surah ini kebetulan untuk tahfiz, surah ini Bapak Abdul kasih 5.000 setiap hafal satu surah, apabila panjang 10.000. Berjalan lancar Bapak Ibu. Ketika ulun kada berduit, dia hafal di tanggal 25 ke atas sudah mulai ekonominya sudah mulai goyang, ada awak, enak lah. Motivasinya itu menurun karena kan berketergantungan kawan motivasi hadiah dari orang tuanya. Setelah itu lu beri duit itu hutang semingguan nih karena mau beli anak dilungi kali ini aku belum hafal tadi dijulungi ada aku apa ini boy ada dijulungi lagi ternyata motivasinya itu ada ketergantungan kayak itu. Nah, jadi kayak apa mengubahnya itu? Kira-kira ada kata-kata buat dia mengubahnya itulah caranya gue jangan dibiasakan.
Memang pada dasarnya Bapak Ibu kalau dulu ulun berpikirnya itu dengan memotivasi anak memberikan hadiah itu menjadikan anak itu akan terpacu. Ternyata Bapak Ibu setelah dilakukan beberapa waktu berbulan-bulan ulun memberikan itu ini hafal surah ini perlu waktu panjang. Nah, ketergantungannya menghapus tapi mau lagi hafalnya. Nah, jadi ulun ubah caranya supaya jangan ketergantungan. Nah, bila yang hafal ini enak, berarti itu sebuah kebahagiaan bagi abang mamanya. Bangga banget orang anak hafal, tapi perlu waktu aja karena mengubah. Karena dari awalnya udah beri apa ini kan kita. Nah itu. Nah di sini kami ini Bapak Ibu di GBB itu ada beberapa pembelajaran tentang memberikan disiplin anak. Dan salah satunya adalah 2.1 dan beberapa pembelajaran lainnya yang akan kita pelajari. Nah ini ada sebuah perumpamaan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ini maksudnya Bu, tulisan itu sangat pribadi dari diri Anda. Tulisan ini sangat pribadi, bahkan orang lain pun kalau kelihatan orang itu terhadap sangat pribadi, sangat rahasia. Nah, terus letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Ini dengan sekuat tenaga, jangan sampai terbuka. Terus teman Anda, si B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa saja membujuk pian, mengancam pian, menghardik pian, merayu pian, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika pribadi kita, Bapak Ibu, ini sangat rahasia. Ketika ini terbongkar, dia sumbang. Kira-kira kalau itu diri pian di tangan ini, apa tidak biar membuka? Kenapa? Kira-kira kenapa Bu? Ini sangat rahasia, sangat pribadi dari diri dia. Kira-kira kenapa dia mempertahankan ini? Rahasia pribadi, prinsip pribadi. Nah, ketika terbuka itu berarti itu bukan rahasia lagi kan? Nah, kayak itu juga Bapak Ibu ini sebuah paradigma ini mencerminkan kita lawan anak. Kita kadang mau memaksakan sesuatu itu lawan anak. Makanya guru itu harus menuntut, bukan mengajar, tapi menuntut sekarang itu namanya. Nah, dengan tuntunan kita mengharapkan anak itu mampu menggapai cita-citanya baik untuk dirinya di masyarakatnya maupun untuk masa depannya sesuai dengan keinginannya. Bapak apanya salah? Nah, itulah kita menuntut. Kita itu mau bimbing, oh ini namanya ada debat, kalau ujian menuju sini, ya itu harusnya kayak ini. Kalau ingin memberi lagi, kita kembalikan lagi ke jalan yang benar. Nah itu Bapak Ibu bukti dari paradigma ini. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol ini stimulus respon, teori kontrol atau pilihan. Nah, kita mencoba mengubah orang lain yang beragama tadi Bu, berpandangan sama dengan kita. Maka secara teorinya orang, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia itu. Kayak apa kita memahami kenapa orang itu hendak membuka tangannya? Berarti kita harus memahami, oh ini aku orang, ini pribadi orang. Nah, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Segala sesuatu perilaku itu boleh ada tujuannya. Apa kira-kira Bapak Ibu lihat jadi guru itu tujuannya apa Bu? Pertama mendidik anak, yang kedua kebutuhan kita. Ya, ini mencerdaskan anak, mendidik mencerdaskan anak,
untuk negara, untuk masyarakat kita. Nah itu semuanya ada tujuannya, baik atau yang baik ataupun yang buruk itu ada tujuannya Bapak Ibu. Terus orang lain bisa mengontrol saya, orang lain kontrol dia. Suami kita aja ada tentu kalau mengontrol diri kita. Ini kita aja ada kalau mengontrol kita. Ya, yang hanya kalau mengontrol kita ada diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah itu juga lawan anak. Makanya kita mengarahkan motivasi. Terus pemaksaan dan pada saat rujukan gagal. Nah itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah berarti kita tuh harus inovasi, mengubah cara-cara lama menjadi cara-cara yang sesuai dengan zaman ini Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu ya, tahun ini kita kelas 4 5 anak kan digitalisasi ini ulangannya. Kalau dulu kita pakai kertas, nah itu artinya apa? Pemerintah kita itu mencoba mengubah paradigma bahari dengan paradigma sesuai dengan tuntutan zamannya. Nah, makanya kita ini guru ini dituntut bisa, maka bisa dipaksa bisa, ya kan Bu? Nah, para pensiun itu ya para pensiun ya namanya. Tapi bagi anak dipaksa bisa. Oke, udah kepala dinas gue. Selamat datang di zona kebijakan dulu. Kami tinggi selamat datang di zona kebijakan dulu. Kami tinggi Allah apa nama kebijakan? Oh ternyata. Tapi Bapak Ibu ya banyak ilmu yang didapat. Banyak ilmu yang didapat. Model berpikir menengah atau kalah, model berpikir menengah-tengah. Artinya berpikir kita itu harus positif, harus maju menyesuaikan dengan lingkungan, mengubah paradigma dahulu menjadi paradigma sesuai dengan zaman. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi itu berlawanan dulu. Nah, dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato ini dua filosofi atau seorang filsafat. Socrates dan Plato ini filsafat dari Barat, dimana sampai sekarang orang pakai filsafatnya beliau berdua ini. Tapi ulun ada hafal, tapi pernah belajar ini waktu kuliah di Banjarmasin tahun 10 tahun yang silam. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi ini maksud memberi ini sekarang, pemahaman sekarang. Nah, jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berapa? Pensiun ya gue. Soalnya ujar di atas dia harus kayak ini. Mau kada mau, kayak itu Pak. Jadi harus patuh. Ya, kita di lingkungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksudnya dengan penekanan disiplin, ada kita itu merasa tidak nyaman, tapi lantaran adanya tekanan, maulah kita harus memaksakan tidak nyaman itu harus dipaksa menerima. Ini. Apa itu Bu? Jadi pemecahan itu Ibu ya, kita menyesuaikan diri. Kita memikirkan kenapa orang itu memaksa kita kayak itu. Nah, karena kita sebagai guru harus mampu Bu menyesuaikan diri. Harus mampu menyesuaikan diri. Ini Bu ada nilai-nilai kebajikan, di mana nilai kebajikan ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini menurut ahli.
Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang makna motivasi intrinsik akan terbangun. Artinya motivasi itu bukan dari luar, tapi dari kita sendiri, menyadari sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Makanya dalam kurikulum Merdeka itu eh, tujuan pemerintah itu siswa itu mampu mempunyai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu dianggap di pertama. Kenapa, Bu? Karena agama itu mampu meraih segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang kedua, anak kita tuh harus mampu mandiri, Bu. Mampu berdiri sendiri nantinya. Setelah lulus sekolah, dia mampu berdiri sendiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Artinya dia punya pemikiran sendiri. Terus berkebinekaan global, bergotong royong, dan mempunyai karakter kreatif. Mampu menciptakan barang atau sesuatu dari dirinya secara orisinal. Ya, ini Bapak Pendidikan tentang Merdeka Belajar. Ini Bapak kami di PTB itu dipelajari di modul 1.1 tentang filosofi beliau ini. Di sini di mana intinya Bapak Ibu ya, ada istilah hukum arah sini akan pun ada Bapak Ibu. Cuma ada itu yang namanya tanggung jawab. Anak itu dilajari bertanggung jawab. Ketika dia melakukan sesuatu kesalahan, nah saya akan putarkan video tadi kan anak di akhir pembelajaran tadi di Siperi tadi kan dia ya Pak siap, nanti saya akan melakukan ini kan, artinya dia akan menyadari dirinya sendiri. Sini udah kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap akan tetapi buat memerintah diri sendiri. Artinya dari dirinya seorang untuk inovasi, kreativitas, pemikiran kritis, berakhlak mulia, dan segalanya itu muncul dari kesadaran dirinya sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan ya seperti contoh saya sendiri, seperti anak saya tadi. Ketergantungan oleh penghargaan dari diri saya sendiri. Ya. Kita lanjutkan. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Kita Bapak Ibu ya di kelas itu, kalau dulu di kelas 4 itu mengajar ketika anak itu berhasil menjawab, maka saya akan memberikan apresiasi. Hebat, mantap, hebat anak Bapak. Nah, tepuk tangan. Maka ketika saya bertepuk tangan memberikan pujian, kira-kira hatinya itu kita prediksi sudah semangatnya naik. Wah, aku nih, alhamdulillah, aku kawan nih, senang, bahagia. Nah itu, ya rasa percaya dirinya meningkat. Nah dan banyak hal baik yang akan dihasilkan dari apresiasi. Sebenarnya itu sederhana Bapak Ibu, sederhana. Saya sering melakukan itu ya, karena itu meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, tapi itu harus dilakukan secara konsisten Bapak Ibu, terus menerus. Ketika anak gagal, Bapak Ibu kira-kira. Nah, ketika anak gagal Bapak Ibu ya, kalau saya di kelas 4, wah biasanya ambil bukunya, suruh ambil bukunya, kira-kira anak apa ini jawaban ini maka seperti ini kan mau tanyakan nomor 1 ini, oh ini Pak ini belum menjawabnya, oh itu saya kan tapi nah itu dia perlu kebiasaan harus sampai jawaban dia itu kayak itu. Jadi saya bilang udah berilah pertanyaan pemantik sehingga dia
berpikir termotivasi sendiri kayak apa ini tuh memikirkan dia tuh oh ada salah kira-kira kok kayak apa ini nih. Nah jadi berilah arahan sedikit terhadap eh, pertanyaan di buku itu Bapak Ibu. Nah, ya kita sekarang ini Bu ada tidak diizinkan untuk mengatakan anak salah, tapi biasanya orang sederhana dengan oh biasanya masih berpesan, masih perlu diperbaiki, masih perlu direnovasi sedikit. Nah, ini kurang kreatif. Oke, tapi ini nak ini, oh iya kita memberi boleh nggak? Boleh. Nah, kan memberikan kebebasan untuk memperbaiki hasil atau dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu coba lihat ada beberapa contoh sebuah tindakan dulu. Apakah ini sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Anak itu tercatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali di bukunya karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, hukuman. Kita lihat kenapa. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa maka hukuman? Suruh lari. Oke, kita lihat ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Membersih ya Oke. Membersihkan tumpahan air. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Aku tahu nih tersenggol, tapi konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Untuk atau seharian di sekolah karena tidak menggunakan seperti peraturan itu mengatakan kebetulan punya datang pakai sepatu coklat hanya anak ini karena berdesak-desak ke sekolah di salah kasar. Kira-kira itu apa Bu? Konsekuensi. Oke. Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Masih ingat jawabannya? Yuk. Nah, ini terlihat Bapak Ibu ya perbedaannya ketika kita memasuki di sini Bu. Nah, sesuatu menyakitkan harus terjadi Bu ketika ada hukuman. Tapi konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama ketika kita memberikan hukuman, memberikan efek. Bahkan mungkin cedera kita mau juga. Sehari aku ya, Bapak itu menyuruh aku push up 15 kali, terus yang rusak kalau toko. Ingatnya bulan. Nah ingat, apa kesannya itu kurang bagus. Kedengaran orang pun kurang bagus. Nah, sedangkan pada konsekuensi anak itu menghargai disiplin. Karena kita menanyakan dulu Bapak Ibu dan kita mencari sumbernya. Nah, mendorong kepaksaan atau stimulus tanggapan itu perbedaannya mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Nah ini ada beberapa kita bisa baca antara hukuman dengan konsekuensi. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Apa itu restitusi? Nah ini Bapak Ibu restitusi ini sekarang ini dijalankan oleh pemerintah ini bukan hukuman lagi, tapi lebih sederhana lagi. Caranya pun seperti saya membawakan sama siswa di video tadi. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Artinya kesalahannya itu kita kadang menyalahkannya, tapi mencari solusinya. Solusi ya agar siswa itu mendapat kayak apa nah kira-kira bagusnya ini dapat. Nah kan jadinya menemukan solusi dari dirinya sendiri. Oke. Nah ini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau dahulu kita ketemu guru itu kadang-kadang kalau anak ini ketemu guru, iya biasa ya. Iya. Nah karena orang dahulu kita ketika guru itu memberikan hukuman lewat kita, itu takutan karena ada tekanan hukuman. Nah ketika anak itu bilang sama orang tuanya bisa menambahi orang anaknya. Malah anaknya tambah sakit. Tapi kalau sekarang ada kalau lagi Bapak Ibu, berarti jika kita memberi hukuman lawan anak dianggap itu berlebihan, padahal kita itu membuat salah itu bedanya itu orang tua datang. Kenapa anakku harus gini? Nah makanya kita sederhanakan jadi restitusi merupakan pilihan. Nah itu perbedaannya Bapak Ibu ya. Kita berikan pilihan mana. Seandainya kamu melakukan ini kira-kira apa yang terjadi? Kamu mau jadi apa? Kan memberi pilihan ya oke. Ada menghukum, membeli. Nah jadi di sini posisinya kalau ini hukuman itu negatif, Bapak Ibu memberikan efek buruk gerak lawan anak ke depannya. Terus di sini sifatnya netral, kemungkinan bisa baik, kemungkinan bisa buruk. Sedangkan pada restitusi ini hasilnya anak itu bila bisa memahami Bapak Ibu maka anak itu mempunyai nalar kritis nantinya, punya kemandirian, punya prinsip baik. Seperti tadi. Lanjutkan. Oke. Nah ini Bu ciri-ciri restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan Bapak Ibu. Anak itu belajar untuk dari kesalahannya itu apa yang bisa diambil, apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahannya itu. Jadi mengambil pembelajaran. Yang kedua, memperbaiki hubungannya, baik lawan dengan kita maupun dengan teman-temannya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, seandainya pihak ini melakukan ini, kira-kira bagusnya itu bagaimana? Kan kita menawarkan lawan anak, jadi ini berpikir sendiri. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, makanya memerlukan jawaban untuk dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi bukan fokus pada solusi, yang cari solusi. Yang solusi itu munculnya dari anak sendiri. Kita memberikan pertanyaan komatif. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya ini ada sukan Bapak Ibu lawan kawanannya. Ada mempermalukan siswa. Nah, ini Bu tentang keyakinan kelas. Di kelas 4 itu Bu kami di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran kami membuat keyakinan kelas. Bahasa kami itu keyakinan itu kesepakatan kelas. Contoh sederhana di kelas dulu, ketika belajar tidak boleh makan. Itu anak sendiri Bapak Ibu yang mengusulkan. Kayak yang lain, bagus Pak. Kita buat catatan jadwal di sini. Kalau anak ya ingat ini, ketika anak melanggar, saya tanyakan, nah kira-kira bagus lah biar makannya waktu belajar. Ada baik, dia melanggar anak-anak. Nomor baik, apa itu kena makan ketika belajar. Itu balikan lagi ke situ, karena itu merupakan kesepakatan kelasnya. Nah ini gambar budaya
yang ada di lingkungan sekolah kita. Mesti ada kayak gitu Bapak Ibu. Peraturan kelasnya ada, keyakinan kelas ada, lingkungan kita ini lingkungan belajarnya positif, terus budayanya budaya positif di lingkungan ini. Mencakup ini, kita sudah punya ini. Semua sekolah. Keyakinan kelas itu boleh kesempatan kelas di awal tahun ajaran kita ngobrol itu, dan di awal semester 2 kita tanyakan lagi. Nah, kira-kira perlu kita tambah atau kita kurang atau kita apa ini? Nah itu. Ini boleh kaitan ketika dia melanggar kita bisa kembalikan ini ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah ini contoh punya orang, kesepakatan kelas punya orang, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Satu orang, kami murid yang semangat belajar. Ini boleh kita ulang dari tahun anak. Ketika anak berkelahi, dia melanggar yang mana nak? Membaik melanggar yang baiklah nak itu. Ada kenapa? Maka ada baik nak. Karena ini jawabannya kayak macam-macam beragam anak. Ya. Terus yang kesepakatan kelas sebelahnya itu datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan kelas ketika dia nganggur atau itu kenapa? Kita tanyakan. Nah ini Bu, perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas Bu. Sama Bu, bahasa keyakinan sama dengan kesepakatan itu sama Bu. Ini hasilnya dari pembicaraan. Kalau peraturan itu Bu menentunya secara umum di kelas. Kalau keyakinan ini berdasarkan kesepakatan. Oke. Kalau peraturan kelas itu bisa dari gurunya sendiri, bisa diolah oleh guru-guru di sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini hasil pembicaraan antara wali kelas dengan siswanya. Nah ini Bu, kita adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap anak itu Bu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda Bu. Pertama yang harus mereka miliki itu ini, termasuk diri kita. Pertama bertahan hidup. Kita bekerja untuk bertahan hidup. Kita makan untuk bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan kita. Penguasaan. Kita jadi guru, kita menguasai bidang kita. Itu kebutuhan kita. Kebebasan ketika melakukan pembelajaran kita mempunyai kebebasan. Itu merdeka itu kita memiliki itu. Terus kesenangan kita mempunyai kesenangan, harus mempunyai. Nah Bapak Ibu, di kurikulum merdeka, kalau dulu kita harus ini, kadang kita bisa di sini, kita bisa di sini. Kalau ulun banyak di sini Bapak Ibu ya. Terus kadang di sini, kalau yang seharusnya Bapak Ibu ya, manajer ini Bapak Ibu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan romantik kalau anak ketika dia tahu salah. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini ketika melakukan sebuah kesalahan? Nah, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Bagaimana caranya biar ini memperbaiki keadaan yang salah melakukan kesalahan ini, kembalikan ke siswa. Terus akhirnya dampak bagi siswa, dia mampu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya supaya jangan mengulang lagi. Nah, segitiga restitusi Bu, ini Bu yang harus kita terapkan, yang keinginan orang itu. Mulai dari sini, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Kita tanyakan orang-orang ketika salah itu, kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan salah. Bapak juga pernah melakukan salah.
Nah, kan ini pertanyaan-pertanyaan yang menstabilkan identitasnya. Terus dilanjutkan dengan validitas kebutuhan. Kamu tentu punya banyak alasan mengapa melakukan itu. Kita tanyakan kenapa dia melakukan itu. Pasti ada jawabannya ya. Nah, terus ada cara yang efektif kira-kira untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Hanya kan ada kebutuhan tadi dari 5 tadi. Nah, setelah itu kita kembalikan ke sini. Makanya di awal tahun ajaran baru atau awal semester kita mempunyai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati. Misalnya ada 5 atau beberapa butik, nah berarti itulah. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tetap kembalikan lawan siswa. Nah ini contoh-contoh Bapak Ibu cara kita berkata lawan siswa ketika kita menerapkan 3 konsep tadi. Menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak atau Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini pertanyaan pemantik dasar anak, cara memandiri anak ketika dia melakukan salah, menstabilkan mentalnya Bapak Ibu, bukan dipermalukan. Terus kita lanjutkan dengan validasi kebutuhannya, perbuatannya itu apa. Nah, ini kalimatnya kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Tanyakan lagi lobbynya. Sama dengan ini menanyakan keyakinan kelas yang kita sepakati tadi. Makanya ketika kita membuat keyakinan itu benar-benar habis sekarang ada lebih baik ini, habis sekarang. Nah kita tanyakan lagi. Nah mungkin sampai di situ saja penyampaian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Begitulah cara kurikulum merdeka mengatasi anak di sekolah, bukan dengan hukuman tapi dengan restitusi. Kita menjadi seorang manajer yang mampu menggerakkan anak, menanyakan kebutuhan anak dan keperluan anak di kurikulum merdeka. Kalau tidak, mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk memulai hari, marilah kita bersama-sama sesuai rencana kita bersama, kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kira-kira apa? Sesuatu yang akan kita sepakati dan tidak boleh kita langgar, ya kan? Karena itu sebuah kesepakatan kita. Kesepakatan itu keyakinan kita bahwa kita nggak boleh melakukan itu. Paham? Menurut pendapat kalian aja, keyakinan kalian tulis di sini. Menurut pendapat kalian, yang bagi belakang. Silakan tulis menurut pendapat kalian apa yang tidak boleh kita lakukan ketika belajar. Kira-kira apa? Ya. Dan apa yang harus kita lakukan di dalam kelas? Ya. Boleh. Kira apa? Bila selesai, di sini tempel. Nanti kita Tulis apa aja, Pak?
yang kita sepakati dengan sesuatu yang paling boleh dilanggar. Misalnya membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Misalnya makan ketika belajar atau apa menurut Pian di dalam kelas ini apa yang satu saja menurut pendapat Pian. Ya. Udah silakan tempel sini. Silakan tempel. Sebelah sini. Sudah. Abim. Sambil nunggu teman, kita lihat. Pertama. Apa ini ya? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan satu kelas kan? Buang jangan Sama, aku. artinya satu. Aku beda. Aku di bawah meja. Terus tidak boleh buang sampah di kelas. Ini sama aku. Aku beda. Tidak boleh berkelahi di kelas. Nah, di sini beda. Tidak makan di kelas beda juga. Tidak boleh makan saat belajar. Nah, tidak boleh buang sampah. Nah, bisa bantu Bapak Saikom? Ulun. Ulun, Pak. Sini. Ulun, Pak. Tidak boleh buang sembarangan. Nah, di sini. Tidak boleh makan dan waktu minum belajar. Nah, ini. Terus tidak boleh makan dan minum berarti tetap di sini. Harus di sini. Ini harus dikit. Tidak boleh. Nah, tidak boleh pakai sepatu dalam kelas. Tidak kebersihan. Tidak boleh berisik saat pelajaran. Tidak boleh keluar masuk ke berisik ini gini.
boleh makan dan minum. Jangan menaruh sampah di sembarang tempat. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Wah, banyak nih peserta tidak boleh makan. Tidak boleh buang sampah. Dilarang berisik. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mau banyaknya. Mahal banyaknya yang tidak boleh. Aku paling atas. Kasih Dika. Nani aku nih paling atas. Ya. Ini ada beberapa peserta. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh yang taraknya. Yang terdepan. Oke, ada 7 macam. Ini kira-kira, nah menurut pendapat Dian lagi. Ini kan tidak boleh buang sampah, buanglah sampah pada tempatnya, tidak boleh jagalah kebersihan, jangan menaruh sampah di bawah meja, jangan buang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah sembarangan juga. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh buang sampah sembarangan, buanglah sampah di tempat sampah di kelas. Artinya di bak sampah di tanah air kelas. Nah, sedangkan yang nomor 2 tidak boleh makan atau minum di jam pelajaran. Tidak boleh makan saat belajar. Tidak makan di kelas. Tidak boleh makan pada waktu belajar. Tidak boleh makan atau minum di dalam kelas. Tidak boleh makan saat belajar dan tidak boleh minum saat belajar. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh berkelahi. Jelas ya? Terus harus piket sesuai dengan jadwalnya. Karena kita sudah punya jadwal. Terus yang kelima, tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas. Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh memakai sepatu, tidak boleh berisik saat belajar. Artinya suasana harus tenang. Tidak boleh keluar masuk saat pelajaran dimulai. Jangan berisik di kelas. Nah, ini yang nomor 6 ini tentang berisik. Tidak boleh main HP saat jam pelajaran. Kira-kira kalau kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang bagus seperti sampah ini, kira-kira kayak apa? Bagaimana kalau misalnya buanglah sampah pada tempatnya? Nah, bagusnya jangan buang sampah sembarangan. Buanglah. Jawaban pertama adalah buanglah sampah pada tempatnya. Terus, yang kedua, tidak boleh makan waktu jam belajar, tidak boleh makan saat belajar, tidak makan di kelas, tidak boleh makan atau minum di dalam kelas, tidak boleh makan saat belajar dan tidak boleh minum saat belajar, tidak boleh makan di kelas. Kira-kira kalimat yang bagus itu kayak supaya kita tempel di nilai. Apa nah? Tidak boleh makan. Tidak boleh makan dan minum Saat jam pelajaran. jam pelajaran. Oke. Kalau yang ketiga memang tidak boleh berkelahi di kelas. Nah, kira-kira apa? Jangan kesambat-sambat nyerang kuitan. Kira supaya jangan tidak boleh jangan apa kira-kira? Pak, tidak boleh menyambat nyerang kuit. Bagaimana kalau menciptakan suasana tenang saat pembelajaran? Bagus, Bagus lah. bagus.
suasana tenang saat di kelas. Terus, Bapak bagus juga ya. Selanjutnya, yang 4. Ini yang 1, 2, 3. Harus piket kelas sesuai jadwal. Kira-kira kalimatnya kayak apa tuh? Nolak? Harus melaksanakan piket. Iya. Melaksanakan. Aduh, sakit. Jangan panik kan yang ngantuk ya, aku aja ngantuk. Yang tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas. Kira-kira apa tuh nak? Tidak boleh memakai sepatu ketika di dalam kelas. Tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk Tidak boleh masuk sebelum memakai sepatu. memakai sepatu. Sudah mana lagi? Nah, supaya bagus. Letakkan sepatu pada tempat. Bagaimana itu? Ya. Harus ada tempatnya. Letakkan kita letakkan sepatunya berarti kan tidak boleh pakai sepatu di dalam kelas. Nah, alalnya pengetahuan masuk kayak apa? Berarti kan itu melanggar keyakinan ke peraturan kelas kita. Berarti bagaimana kita mendisiplinkan, bagaimana kita membiasakan hal itu supaya jangan sampai masuk ke kelas. Yang keenam, ditambah ke sini nak. Dan pakai kanan, tidak boleh berisik saat belajar, tidak boleh keluar masuk kelas saat belajar. Pembelajaran dimulai, jangan berisik di dalam kelas. Bapak rasa ini sudah masuk di ketiga ini, kalau suasana tenang saat di kelas. Sudah tahu? Dan masuk di tengah. Kalau ini apa? Tidak boleh berisik. Menciptakan suasana tenang saat di kelas. Sama. Oke, kita saja. Ini sudah ini. Nomor 3. Oke. Berarti 6 saja ya. 6 ini Pak, tidak boleh main HP saat belajar. Dilarang membawa HP. Komputeran. Kecuali ada kos. Dan kita telaah lagi. Pertama, buanglah sampah pada tempatnya.
maksudnya artinya kita jangan sembarangan membuang sampah. Nah, karena sudah ada tempatnya. Tidak boleh makan dan minum saat jam pelajaran. Kenapa itu kita terapkan? Karena ketika makan tidak fokus. Oke. Karena jam istirahat sudah ditentukan pintar. Ada apa lagi? Ya, karena makan minumnya itu sudah ada waktu diistirahat. Oke. Paham itu sudah. Menciptakan suasana tenang saat di kelas. Memang harusnya itu boleh. Kita harus tenang, kondisi kita harus stabil di kelas. Nah, jangan ribut. Nah, kecuali ribut itu mengenai pelajaran. Misalnya Bapak memainkan game, permainan dengan game atau dengan apa, ribut itu berarti itu boleh saja karena itu menyangkut pelajaran. Terus melaksanakan tiket sesuai jadwal itu harus ya, karena wajib, karena tiket itu membuat kelas kita jadi bersih, membuat kita nyaman. Oke, tiketnya jangka waktu yang seharian penuh, karena datang itu tiket kita, pulangnya itu pun kita tiket kita. Besok giliran yang hari besok tuh siapa pulang, tiket pagi, tiket siang. Nah itu sebenarnya tiket itu. Oke. Letakkan sepatu pada tempatnya dan jangan pakai sepatu ke dalam kelas. Kira-kira kenapa gitu? Nah, supaya kelas kita jangan kotor, menghargai ya yang tiket pandai pintar. Lihat kira-kira ada apa? Dadah. Oke. Dilarang membawa HP ke kelas kecuali ada perlu. Contohnya hari ini. Apa perlu Bian? Karena kelas 4 itu diajarkan tentang digitalisasi sesuai dengan tuntutan zaman. Kelas 5, kelas 4 sama. Nah, kan itu ada perlu. Kira-kira dari 6 ini sepakat kada Bian? Sepakat kada Bian ini dengan keyakinan kelas kita ini. Nah, apabila sepakat berarti kita tuh harus melaksanakannya. Nah, apabila melanggar maka ada konsekuensinya. Apa kira-kira? Denda. Oke, denda. Nah, mungkin itu saja dari Bapak, dan Bapak harap kalian bisa menerapkan ini di dalam kelas sesuai dengan perjanjian kita. Nah, Bapak rasa cukup. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkannya baik dari diri Bapak sendiri maupun kalian semua. Mohon maaf salah dan hilangnya. Bila topik baiknya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.